Kata-kata Allah Maha Besar, Allah Maha Terpuji, tentunya bukan hanya ucapan yang kita sampaikan, lafazkan, tetapi pada hakikatnya kata-kata Allahu Akbar masuk ke dalam sanubari kita, masuk dalam jiwa kita, sebagai tanda bahwa kita kecil, Allah yang besar, sebagai simbol bahwa kita lemah, Allah yang kuat, sebagai simbol bahwa kita kurang, Allah lah yang maha sempurna, kita kalah, Allah yang memiliki kemenangan. Dan kalimat-kalimat ini seluruh kaum muslimin pada hari ini bersamaan tanggal 10 Zulhijjah melapaskannya, mengucapkannya, sehingga membahana di seluruh seantero dunia sebagai syiar-syiar agama yang pada hakikatnya mudah-mudahan kita senantiasa taat, tunduk, membesarkan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang berbahagia, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha ini kita kenal juga dengan beberapa nama. Biasa disebut juga dengan Idul Hajj, Hari Raya Haji. Biasa juga kita kenal dengan kata-kata Idul Korban, Hari Raya Kurban. Biasa juga kita kenal dengan Yomun Nahar, Hari Raya Penyembelihan. Ketiga-tiga ini saling berkaitan, saudaraku yang berbahagia. Sebagai Hari Raya Haji, karena memang di bulan Zulhijjah ini utamanya kelemarin waktu Arafah, semua rangkaian-rangkaian haji yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji. Dan haji itu sah hanya dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, karena haji itu adalah Arafah. Arafah itu tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka dikenallah hari Idul Adha adalah Hari Raya Haji, yang pada dasarnya perjalanan haji adalah perjalanan spiritual. Secara syariat dia adalah rukun Islam. Barang siapa di antara kalian punya kemampuan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, mempunyai kelapangan, yang paling utama dia dipanggil oleh Allah sebagai pilihan, maka hendaknya menunaikan ibadah haji. Rangkaian ini adalah menjalankan, menapaktilasi historis yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya yang luar biasa. Mulai daripada ihram, semua manusia sama di mata Allah. Hanya kain putih yang kita bawa di hari kemudian. Mulai daripada tawaf, mengelilingi Ka'bah, begitulah kehidupan yang kita rasakan sehari-hari. Tetapi pada hakikatnya tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai daripada sa'i, kita mengingat bagaimana perjuangan keluarga Ibrahim, khususnya Hajar dengan Ismail alaihissalam, luar biasa. Kesabaran dan ketaatan yang luar biasa. Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan keluarganya. Ini tidak gampang dan tidak mudah, saudaraku yang berbahagia. Hajar ditinggalkan di Makkah, yang nanti cikal bakalnya menjadi kota Makkah, tepatnya di antara sa'i, Safa dan Marwah. 1.600 kilo hari ini jaraknya antara kelahirannya Palestina dengan Makkah. Luar biasa, ditinggalkan dalam keadaan jauh, tanpa ada bekal sedikit pun. Karena ini perintah Allah. Ternyata ada maksud Allah di balik itu semua. Inilah Allah abadikan dengan ibadah haji.
Inilah yang dikatakan oleh Allah, salamun ala Ibrahim. Beginilah Allah menjadikan keluarga yang saleh. Ibrahim sebagai bapak, Hajar sebagai ibu, Ismail sebagai anak, semua dalam ketaatan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan mereka bukan hanya kisahnya, tetapi pahalanya sampai hari kiamat. Setiap orang berhaji, maka keluarga Ibrahimlah yang mendapatkan pahala yang paling besar dari rangkaian haji itu sampai hari kiamat. Subhanallah. Demikian juga kita kenal Idul Adha ini dengan hari raya kurban. Kenapa saudaraku yang berbahagia? Ini juga cerita dari keluarga Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah lama mengidam-idamkan anak, Hajar melahirkan. Ketika umur Ismail genap 7 tahun, ahli hadis menceritakan 7 tahun. Apa yang terjadi? Ya bunayya, wahai anakku, tadi malam saya bermimpi anni asbahuka, aku menyembelihmu. Bagaimana kira-kira pendapatmu wahai anakku? Ya abadi if'al ma tu'maru, wahai bapakku, laksanakan apabila itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sembelih saya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapatkan wahai bapakku, saya ikhlas, saya sabar untuk disembelih. Bayangkan kita tanya sama diri kita, bapak dan ibu, utamanya ibu-ibu yang melahirkan. Anak ini diidam-idamkan sudah berapa tahun lamanya. Tiba-tiba Allah berikan, kemudian diperintahkan untuk dibunuh, disembelih. Seandainya ini terjadi sama diri kita, saudaraku yang berbahagia, apa kira-kira yang bisa kita buat? Disuruh menyembelih anak sendiri, anak satu-satunya waktu itu, belum ada Ishak. Disuruh disembelih. Keluar dari kata-kata anak yang umur 7 tahun. Wahai bapakku, kalau itu perintah Allah, laksanakan wahai bapakku. Bagaimana keadaan Hajar waktu itu? Luar biasa bersedihnya, luar biasa menangis. Karena memang yang paling rasakan itu bagaimana penderitaan tentunya ibu-ibu. Seorang ibu yang melahirkan, yang menyusui, memelihara. Tetapi apa kata Hajar ketika itu? Kalau itu perintah Allah, wahai suamiku, laksanakan. Ibunya mendukung, anaknya juga mendukung, luar biasa. Salamun ala ali Ibrahim. Wajar setiap salat kita mengirimkan salawat kepada Nabi, ditambah dengan salawat Ibrahimiyah. Kenapa? Karena luar biasa. Andai kata ketika itu dengan kuasa Allah, Allah tidak merubah dengan seekor domba, apa yang terjadi sampai hari ini, saudaraku yang berbahagia? Mungkin kehidupan itu punah. Kalaupun ada, berarti setiap tahun kita harus menyembelih anak kandung kita sampai hari ini. Luar biasa makna di balik ini semua. Apa hakikatnya? Karena pada saat itu Allah tahu Ibrahim dengan istrinya Hajar sangat mencintai anaknya. Jangan sampai hatinya, jangan sampai keimanannya menjadikan dia melupakan cinta kepada Allah yang sesungguhnya. Makanya diuji dengan menyembelih anaknya. Kehidupan kita hari ini, saudaraku, inilah Allah perintahkan kita kurban sebagai ujian bagi Allah. Apakah harta kita
Ketika kita diminta untuk korban, ada rasa takut. Kenapa? Jangan sampai harta saya kekurangan. Ada rasa bakil sekikir. Kenapa? Harta ini saya dapatkan luar biasa susah payahnya. Kita lupakan bahwa itu semua amanah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran hari ini kalau kita mau korban. Biasanya bapaknya korban, ibunya yang ganggu. Begitulah cara iblis dulu mengganggu ketika Nabi Ibrahim sebelum dikorbankan. Kalaupun ibunya mau korban, bapaknya lagi yang mengganggu. Wahai Pak, kita mau sempurnakan pembangunan rumah, kita mau tambah mobil, tambah kendaraan, kita mau sekolahkan anak tinggi-tinggi sampai ke luar negeri. Beginilah cobaan-cobaan. Padahal jumlah yang kita makan 1 tahun tidak ada apa-apanya dengan pengorbanan yang diminta Allah kepada kita semua. Hari ini kalau ditanya sama kita laki-laki, apakah mau kawin lagi? Pasti kita mau, walaupun tidak mampu. Tapi hari ini kita ditanya semua laki-laki, apakah kalian mau korban? Pasti tidak mau, walaupun pada hakikatnya masih banyak rekeningnya, masih banyak simpanannya. Kenapa? Karena rasa cinta kepada Allah itu tidak ada, saudara. Secara syariat korban yang disembelih dibagikan kepada fakir miskin, itu syariatnya. Tetapi hakikat korban yang Allah inginkan, bagaimana kecintaan dunia, kecintaan harta ini keluar dari hati kita. Satu-satunya yang kita masukkan hanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana semua penyakit-penyakit di dalam jiwa kita ini semua tersembelih, hilang. Cinta dunia, loba, sifat sombong, adu domba, merasa besar, iri hati, dengki, ghibah, semua penyakit-penyakit hati harus kita sembelih. Kemudian yang ketiga, saudaraku, Idul Adha juga dikenal dengan Yaumun Nahar, yaitu hari penyembelihan. Juga berkaitan semua. Diperintahkan kita fasholli li rabbika wanhar, untuk menyembelih selama 4 hari. Itu perintah untuk menyembelih selama 4 hari. Mulai hari ini 10 Zulhijjah sampai 4 hari ke depan pada tanggal 13 Zulhijjah. Kita menyembelih hewan kurban, kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Dan jangan lupa, daging kurban juga bisa kita bagikan, bisa salurkan kepada saudara-saudara kita non-muslim yang membutuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, maka kesimpulan daripada ini semua, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk memanfaatkan momentum Idul Adha ini dengan sebaik-baiknya, saudara. Kita sempurnakan sebelum Zulhijjah ini pergi. Kita bersyukur kemarin atau tarwiyah kemarin dulu dan kemarin mungkin kita berpuasa tarwiyah dan Arafah 8 dan 9. Itu menggugurkan semua dosa-dosa kita. Bahkan masih ada stok untuk 1 tahun kata Nabi. Al-Madiyah bukan hanya tahun depan, tahun lalu, tetapi tahun depan juga. Maka saudaraku yang berbahagia, yang belum sempat korban tahun ini, masih ada waktu 4 hari, masih boleh untuk korban. Kalau ada harta-harta yang tersimpan, keluarkan. Nanti kita rasakan itu keberkahannya 1 tahun akan datang efeknya. 1 tahun akan datang, itu membuka keran-keran rezeki kita sebenarnya.
Hanya Allah tidak sampaikan begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Menjadikan keluarga kita sebagaimana keluarga Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang saleh. Mereka lah contoh panutan kita yang sesungguhnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang. Amin. Niat bukan berkorban tahun depan, tetapi tahun ini masih ada kesempatan. Kita niat untuk berkorban, siapa tahu tiba-tiba Allah memberikan kemudahan bagi kita. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bil ayati